Assalamualaikum teman-teman Alkindi, kembali lagi dalam channel Alkindis Effect. Dalam topik pembahasan kali ini mengenai penyakit yang sedang mewabah secara global. Ya, apalagi kalau bukan coronavirus. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah strain atau jenis baru yang ditemukan dan dimulai di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada bulan Desember 2019. Tanda-tanda umum infeksi virus corona termasuk flu, batuk, demam, sakit tenggorokan, rasa lelah, sesak nafas, hingga kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. COVID-19 dapat menyebar melalui tetesan pernafasan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Sekali batuk, ada sekitar 3.000 tetesan yang dilepaskan. Partikel-partikel ini dapat mendarat di mulut atau hidung orang-orang yang berada di dekatnya, atau mungkin terhirup ke dalam paru-paru. Tidak hanya itu, ada beberapa partikel yang lebih kecil dapat tetap bertahan di udara hingga 3 jam. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa penggunaan masker tidak begitu disarankan untuk orang-orang yang sehat, karena virus corona juga bisa menular melalui mata. Solusi terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah dengan mencegah penyebaran virus corona dengan cara pakai masker bila kamu sakit, terutama saat kamu bersama dengan orang lain. Jika kamu tidak sakit, tidak perlu memakai masker. Tutup hidung dan mulut saat kamu batuk atau bersin dengan tisu maupun siku. Sering-sering membersihkan tangan dengan sabun dan air selama 20 detik, terutama setelah kamu berada di tempat umum, setelah batuk atau bersin, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, setelah bersentuhan dengan hewan, dan setelah merawat orang yang sakit. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan kamu. Hindari berjabat tangan, cukup dengan membungkuk, mengangguk, atau melambaikan tangan. Berjemur di bawah sinar matahari 1-2 jam, karena sinar matahari dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh lewat vitamin D. Infeksi virus COVID-19 termasuk ke dalam self-limited disease atau penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya bila sistem kekebalan tubuh seseorang meningkat. Perhatian, perhatian. Bumi kini telah diserang oleh virus dan bakteri. Tidak, aku tidak mau terkena virus. Tenang, kalian tidak akan terkena virus dan bakteri. Jika kalian menjaga daya tahan tubuh kalian, tingkatkan sistem imunitas dengan pro-imun, the first immunoregulator. Membangun sistem kekebalan tubuh dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengkonsumsi makanan tinggi protein, contohnya dada ayam, putih telur, dan ikan dalam porsi besar. Mengkonsumsi buah apel juga terbukti mampu mengurangi peradangan karena kandungan vitamin A di dalamnya yang berfungsi untuk mengendalikan sistem imun bawaan maupun adaptif. Dan yang paling terpenting adalah mengkonsumsi suplemen yang tidak hanya bersifat imunomodulator, tetapi juga bersifat imunoregulator, yaitu proimun. Proimun mengandung ekstrak zimase dan licorice yang terbukti dapat menghambat replikasi virus. Dilansir dari jurnal The Lancet Component of Licorice Roots and Replication of SARS-Associated Coronavirus pada tahun 2003, hasil penelitian menunjukkan bahwa glycyrrhizin dalam licorice merupakan penghambat replikasi yang kuat terhadap virus corona dibandingkan dengan antivirus 6-azauridin dan ribavirin. Glycyrrhizin juga telah digunakan untuk mengobati penyakit HIV dan penyakit hepatitis C kronis yang telah terbukti dengan cara meningkatkan regulasi kemokin. Berikut adalah 4 gambar berdasarkan hasil penelitian. A. Mock infected cell atau sel tiruan yang terinfeksi. B. Sel yang terinfeksi tanpa pengobatan. C. Sel yang terinfeksi dan diobati dengan glycyrrhizin 4000 mg per liter. D. Sel yang terinfeksi dan diobati dengan glycyrrhizin 1000 mg per liter. Gambar tersebut menunjukkan efek glycyrrhizin pada replikasi SARS-CoV dalam sel vero. Ekspresi antigen virus jauh lebih rendah pada kultur yang diobati dengan glycyrrhizin 1000 mg per liter. Sedangkan dengan dosis glycyrrhizin yang lebih tinggi yaitu 4000 mg per liter,
terbukti dapat memblokir replikasi virus. Glycyrrhizin bekerja dengan mempengaruhi jalur sinyal seluler seperti protein kinase C dan kasein kinase 2. Hasil penelitian juga melaporkan bahwa pemberian ribavirin memiliki efek toksik apabila diberikan kepada pasien dengan infeksi coronavirus, seperti hemolisis sebesar 76% dan penurunan hemoglobin sebesar 49%. Sedangkan glycyrrhizin merupakan senyawa yang sangat efektif secara klinis dalam menghambat replikasi virus corona. Maka dapat kita simpulkan, terutama bagi kamu yang sangat khawatir terhadap penularan daripada virus corona, kamu bisa meningkatkan imunitas kamu dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein, makan buah apel, dan juga minum suplemen imunoregulator seperti Proimun. Terima kasih telah menonton channel Alkindis Effect. Semoga kita semua terhindar dari paparan virus corona dan mendapatkan kesehatan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Dan share video ini ke semua media sosial yang kamu miliki. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.